Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ifdalih wa syukru lahu ala nawalih. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi wa a'azzi ibadih, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man nahaja nahjahu ila yaumi liqa'ih, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah beri kita sehat wal afiat sehingga sampai hari ini kita masih bisa menjalankan kewajiban kita berpuasa di bulan suci Ramadan, bersedekah, qiyamul lail, tilawatul Quran, dan amal-amal soleh lainnya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan di luar bulan suci Ramadan Allah anugerahkan kepada kita istiqamah sampai akhir hayat kita, sehingga insya Allah akhir dari kehidupan kita adalah meraih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada malam hari ini saya akan fokus membahas tentang masalah i'tikaf. Seorang ulama ahli hadis yang meriwayatkan kurang lebih sekitar 2000 hadis. Beliau bernama Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri radhiyallahu taala anhu wa ardah. Seperti yang dikutip oleh Al-Ustaz Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu jilid yang ketiga, Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri menyampaikan kepada kita semua. Apa kata beliau? Ajaban minan nas kaifa tarakul i'tikaf wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu syai'an wa yatrukuhu wa ma tarakal i'tikafa hatta qubida. Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri berkata, yang ditujukan kepada umat Islam di zaman beliau dan juga umat Islam di zaman kita sampai akhir zaman. Beliau berkata, saya heran dengan umatnya Nabi Muhammad. Saya heran dengan umatnya Nabi Muhammad. Kenapa mereka dengan ringannya meninggalkan i'tikaf? Yang dimaksud oleh beliau adalah i'tikaf di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Saya heran, kenapa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak yang tidak i'tikaf di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang mengamalkan satu amalan, terkadang meninggalkannya. Tetapi beliau tidak pernah meninggalkan i'tikaf di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan sampai beliau diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri hendaknya menjadi perhatian kepada kita semua. Beliau menyampaikan, dan ini tercatat di dalam As-Sirah An-Nabawiyah, bahwa baginda Nabi memang tidak pernah meninggalkan i'tikaf di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Tidak pernah beliau tinggalkan. Bahkan di tahun terakhir beliau diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beliau beriktikaf 20 malam berturut-turut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lalu apa gunanya baginda Nabi iktikaf? Kalau kita berlogika, Nabi sudah dijamin masuk surga. Kalau kita berlogika, pintu surga tidak dibuka oleh penjaganya kecuali diketuk oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa perlunya beliau iktikaf 10 malam berturut-turut?
Apa perlunya beliau iktikaf sampai 20 malam berturut-turut di penghujung usianya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini bukan sekedar amalan biasa di bulan suci Ramadan. Di samping puasa, di samping salat tarawih, Rasulullah tidak pernah tinggalkan iktikaf di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Karena itu kita harus yakin bahwa iktikaf di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan ini faedahnya luar biasa. Pak Kiai, saya kerja masuk jam 8, pulang jam 5. Kalau saya iktikaf 10 malam terakhir berturut-turut, saya dipecat. Pak Kiai, saya dagang, buka jam 6, tutup jam 11. Saya nggak bisa iktikaf seperti Nabi. Akhirnya, ma'asyiral muslimin, sampai hari ini dia tidak pernah iktikaf. Karena itu saya ingin sampaikan, kalau ada di antara kita yang hadir di tempat ini atau bisa mendengar kultum singkat ini, yang sampai dengan hari ini belum pernah satu malam pun iktikaf di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, maka pertanyakan kepada diri kita, kenapa? Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengaku cinta, pasti kita tidak akan pernah tinggalkan apa yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara singkat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu disebutkan bahwa iktikaf di bulan suci Ramadan, khususnya 10 malam terakhir, itu banyak kemudahannya. Kita lihat umpamanya Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Beliau mengatakan iktikaf itu paling sebentar, ya sebentar saja. Kata Imam Abu Hanifah begitu. Wa zamanul iktikafi muddatun yasirah. Waktu minimal iktikaf sebentar. Nah, begitu. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, zamanul iktikaf sa'atun. 1 jam sudah cukup. Nah, begitu. Kalau Imam Malik lain lagi. Imam Malik mengatakan aqallul i'tikafi yaumun wa lailah. Paling sebentar i'tikaf itu sehari semalam. Nah, sekarang saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di masjid ini, madhabnya madhab apa? Madhabnya apa? Hanafi? Bukan. Syafi'i. Baik. Kalau madhab Imam Syafi'i, coba kita lihat. Imam Syafi'i mengatakan bahwa iktikaf itu sah kalau seandainya lamanya itu fauqa qadri tuma'ninati fir ruku'i wa nahwih. Kalau kita iktikaf berada di dalam masjid lebih lama sedikit dari tuma'ninah ruku' dan gerakan-gerakan salat lainnya. Kalau kita ruku' kira-kira ada 3 menit, Pak. 3 menit ada nggak ruku'? Di sini ruku' 3 menit. Sholatnya 3 menit kali ya. Nah, sholatnya 3 menit, bukan rukuknya. Kalau rukuknya paling 30 detik, betul? 30 detik, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali, 30 detik selesai. Dalam mazhab Imam Syafi'i, iktikaf dikatakan sah lama sedikit dari tumakninah dalam gerakan-gerakan sholat. Berarti saya tanya, kalau 1 menit setengah kita iktikaf, sah apa tidak? Sah apa tidak? 2 menit iktikaf, sah apa enggak? Sah. Bahkan Imam Syafi'i bilang, la yajibus sukun wa innama yakfi taraddudu fi. Yang namanya iktikaf enggak harus duduk diem, mondar-mandir di masjid, lebih lama sedikit dari waktu tumakninah, keluar lagi, sah iktikafnya. Sekarang saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang masih menganggap iktikaf itu berat. Umpamanya ada orang masuk ke dalam masjid Miftahul Jannah, masuk ke masjid terus dia melipir jalan. Tahu melipir? Melipir tahu, minggir-minggir. Minggir-minggir jalan di tembok begitu, minggir-minggir tuh jalan. Terus muter ketemu pintu keluar, dia keluar. Terus gimana? Pulang. Ditanya sama bininya, "Bang, dari mana?" "Iktikaf." Masya Allah. Langsung nelpon orang tuanya, "Mah, laki saya udah insaf." Alhamdulillah. Besoknya begitu lagi, "Dari mana Bang?" "Iktikaf." "Lah kok cepet banget Bang pulangnya?" "Ini sih nggak dengar kultumnya Pak Kiai Zainal." Kira-kira saya tanya, iktikaf model melipir begitu, sah apa enggak? Sah apa enggak? Yang yakin jawabannya, sah apa enggak? Sah.
Berarti hadirin saya tanya, yang karyawan yang kerja ada nggak alasan nggak itikaf? Ada nggak? Umpamanya dia pulang jam 5, buka bersama dengan keluarga di rumah, sholat taraweh di masjid dekat rumah, lalu kemudian jam 11 dia berangkat ke masjid yang ngadain itikaf, pulangnya setelah subuh. Saya tanya, itikafnya dalam mazhab Imam Syafi'i sah apa tidak? Sah apa tidak? Lebih sedikit lagi, berangkat jam 11, pulang pas sahur, sah apa enggak? Lebih sedikit lagi, berangkat umpamanya dia tahu di Miftahul Jannah ini ada makanan sahur. Ada makanan sahur, dia datang jam 4. Datang jam 4 niat iktikaf, habis makan sahur pulang. Saya tanya, sah apa enggak? Jangan diomongin, Pak. Ini orang makan aja sih. Ngadon makan doang. Enggak, tapi sah enggak iktikafnya? Berarti enggak ada alasan hadirin sekalian. Enggak ada alasan. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu yang diwajibkan dalam itikaf dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan al-lubthu fil masjid min syakhsin makhsusin biniyatin. Berada di dalam masjid dari orang tertentu, maksudnya yang tidak haid, yang tidak nifas, yang tidak junub, biniyatin, syaratnya dengan niat. Fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan. Di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan bapak ibu masuk ke masjid niatin itikaf. Jadi nanti masuk masjid pahalanya dapat tambah lagi. Tambah pahala sholat isya'nya, sholat tarawehnya, pahala iktikafnya dapat juga. Ya, nanti 10 malam terakhir iktikaf lagi. Nah, apakah harus 10 malam berturut-turut? Saya tanya bapak-bapak di sini, jawab yang jujur. Kalau iktikafnya 10 malam berturut-turut nggak pulang, sanggup apa enggak? Sanggup apa enggak? Jawab yang jujur. 10 malam terakhir nih, nggak pulang-pulang kayak Nabi. Saya sanggup, alhamdulillah. Saya pengen seperti Nabi, nggak pulang-pulang, alhamdulillah. Alhamdulillah, Nabi rumahnya nempel sama masjid, jendelanya nembus ke masjid, kan begitu. Minta disisirin sama Sayyidah Aisyah sambil itikaf. Sallu ala Nabi Muhammad. Pokoknya kalau masalah kemesraan jangan ngadu sama Nabi ya. Nabi itu suami paling mesra. Makanya suami yang mesra sama istrinya itu min ahlil jannah insyaallah. Bukan miftahul jannah saja, min ahlil jannah. Nah, kalau nggak bisa 10 malam, boleh nggak? Boleh. Berapa malam? Saya sanggupnya malam ganjil, silahkan. Nggak sanggup malam ganjil, 1 malam doang, boleh nggak? Boleh. Yang penting jangan sampai tidak iktikaf. Saya pesan, salah satu jerat syaitan adalah ketika kita memulai ibadah yang baru, kita bersemangat dengan ibadah yang berat. Itu syaitan akan menjerat kita di situ. Semalam kita kerjain, 2 malam kita kerjain, besok kapok seumur hidup. Bagus nggak ibadah begitu? Makanya ada hadis baginda Nabi mengatakan, ahabbul a'mali ilallah subhanahu wa ta'ala adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang sedikit tapi terus menerus. Nah, mudah-mudahan yang sudah itikaf pertahankan. Yang belum itikaf niatkan. Tahun ini, Ramadan ini tidak boleh saya lewati tanpa iktikaf di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Terakhir, Pak Kiai, perempuan boleh nggak? Lah, Nabi bawa istrinya. Istri Nabi itikaf di masjid. Rasulullah ada, istri Nabi itikaf. Rasulullah sudah wafat, istri Nabi tetap itikaf. Bapak-bapak, saya tanya, kira-kira siap ajak istrinya itikaf? Yang jawab cuma 5 orang ini. Gimana? Istrinya nggak mau nggak diajak apa? Kira-kira siap ajak istrinya? Ajak anaknya? Betapa indahnya sekeluarga iktikaf, tidur berserakan di karpet, nggak bisa pesen hotel bintang 5 kayak umroh. Kalau di masjid semua tidur di karpet, begitu ya. Kenapa tidur di karpet? Karena kita pingin dekat dengan Allah. Bapak Ibu sekalian, saya jamin yang sudah pernah iktikaf terasa nikmat luar biasa dan tidak pernah mau tinggal lagi iktikaf di tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan kita hidup menghadap Allah kelak, menghadap Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak pernah meninggalkan amalan yang tidak pernah engkau tinggalkan.
Barakallahu fikum. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah beri kita sehat walafiat sehingga insyaallah 10 malam terakhir mendatang seluruh jamaah Miftahul Jannah insyaallah tidak ada yang terlewat iktikaf di rumah-rumah Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.